Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Menurut Tomlinson pada tahun 2001, ada pun ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah berfokus pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam satu kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Contoh pembelajaran berdiferensiasi: yang pertama, mengklasifikasikan materi. Yang kedua, mendiagnosa kesiapan peserta didik. Yang ketiga, mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Dibuat ini nggak awan-awannya gitu, Awan atau gambar burung ya? bikin burung juga di sini. Bagus. Wah, Yang cantik. Ini deh, bawahnya ini dibuat ini kayak daun-daunnya gitu, biar lebih cantik. Ya cantik. Ibu akan kasih tahu bagaimana cara menulisnya. Perhatikan ya. Yang pertama, kita akan menulis angka 3. Angka 3, caranya adalah buat garis melengkung. 1, 2. Oke, paham? Selanjutnya, angka 4. Tarik garis lurus ke samping, tarik lagi garis lurus. Dan yang terakhir, angka 5. Caranya, tarik garis lurus, kasih topinya, dan perutnya besar. Ayo, siapa yang berani coba? Ayo, kamu boleh lebih cepat. Tulis angka 5 ya. Udah benar, tapi terbalik. Ayo, coba ulangi lagi. Berdiri dulu ya, nanti ibu bantu. Ya. Bukan seperti itu caranya. Orang yang berdiri, kasih topinya, perutnya besar, itu angka 5. Ayo coba sekali lagi. Oke, pintar. Ayo teman-teman beri tepuk tangan. Hebat. Ayo coba lagi yang bisa, yang berani. Oke, ayo lurus. Tulis ya, angka 5. Oke, tepuk tangan dulu. Hebat. Terima kasih. Teori ekologi yang dicetuskan oleh Uri Bernard, di mana beliau menyatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ada 5 tahapan teori ekologi. Yang pertama, tahapan mikrosistem. Mikrosistem merupakan kondisi yang melatar belakangi anak hidup atau institusi yang terdekat dengan anak. Dalam video yang kita lihat tadi, bahwasanya guru dan teman sebaya merupakan mikrosistem yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua ialah mesosistem. Mesosistem merupakan hubungan yang terjadi dalam mikrosistem atau interaksi yang terjadi dalam mikrosistem. Dalam video yang kita lihat tadi, hubungan antara guru dan anak, hubungan anak dan teman sebaya merupakan mesosistem dalam lingkungan sekolah.
Kemudian, ekosistem. Ekosistem merupakan sistem yang berisi kondisi yang mempengaruhi anak. Dalam video tersebut, bahwasanya kondisi guru sangat mempengaruhi keadaan belajar anak di dalam kelas. Kemudian yang keempat, makrosistem. Makrosistem merupakan sistem yang mengelilingi antara mikrosistem, mesosistem, dan ekosistem yang berisi nilai-nilai dan ideologi-ideologi yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ialah kronosistem, yang mana rentang waktu antara keempat dimensi tersebut yang akan membentuk suatu pengalaman dan pembelajaran dalam hidup anak. Teori multiple intelligence atau bisa disebut dengan kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk itu ada 8. Yang pertama ada kecerdasan verbal atau linguistik. Nah, kecerdasan verbal itu kemampuan berbahasa anak. Anak contohnya, anak bisa menulis, membaca, dan berbicara. Yang kedua ada kecerdasan logis matematik. Nah, di sini anak mampu mengolah angka, jumlah angka, warna, dan pola angka. Contohnya seperti berhitung. Anak mampu di kecerdasan ini anak mampu untuk berhitung. Yang ketiga ada kecerdasan spasial visual. Nah, kecerdasan ini anak bisa berimajinasi, membuat gambar. Contohnya seperti dalam video, gambar denah rumah, gambar jalan di tengah jalan ada kura-kura dan lain sebagainya. Di kecerdasan itu anak bermain imajinasinya. Selanjutnya ada kecerdasan musikal. Di kecerdasan musikal ini anak mampu memainkan alat musik dan bisa mendengarkan lagu. Nah, setelah kita tonton salah satu contoh video kecerdasan musikal anak, yaitu anak bisa membuat irama lagu dengan sendirinya. Selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengkategorikan hewan dan tanaman dan benda lain di alam. Anak dengan kecerdasan ini sangat suka mempelajari spesies alam, dan anak dengan kecerdasan ini sangat suka dengan alam. Seperti yang kita lihat dalam video, anak memberikan pemahaman ataupun pendapat untuk menggambarkan sebuah pohon, burung, dan benda-benda alam yang lainnya. Selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan mengkoordinasikan anggota tubuh dan keseimbangan. Anak dengan kecerdasan ini sangat menyukai aktivitas fisik seperti menari, melompat, dan seperti yang kita lihat dalam video, anak dengan kecerdasan kinestetik sangat antusias bermain bola. Selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk introspektif ataupun memahami dirinya sendiri. Seseorang dengan kecerdasan ini mampu memahami kelemahan dan motivasi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk bermasyarakat ataupun berinteraksi dengan orang lain. Anak dengan kecerdasan ini biasanya memiliki banyak teman dan suka bekerja dalam tim. Seperti yang kita lihat dalam video, anak dengan kecerdasan interpersonal suka bertanya kepada temannya ataupun berteman dengan kawan-kawannya yang lain. Zone of Proximal Development merupakan serangkaian tugas yang sulit bagi anak, tapi bisa diselesaikan melalui bantuan dari orang lain. Beliau membagi menjadi 2 batasan, yaitu batasan aktual dan juga batasan potensial. Di mana batasan aktual adalah kemampuan anak dalam memecahkan masalah dengan dirinya atau tanpa bantuan orang lain. Sedangkan batasan potensial adalah kemampuan anak memecahkan masalah dengan bantuan orang lain, seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Baik, pada pemaparan video tadi dapat kita simpulkan bahwa peserta didik tentunya memiliki cara-cara yang berbeda dalam memahami suatu pembelajaran. Nah, untuk mode pembelajaran sendiri memiliki 3 tipe. Yang pertama ada visual. Nah, untuk visual ini peserta didik dapat menerima informasi dengan baik melalui indera penglihatan, yaitu mata. Contohnya seperti menggunakan poster dan buku bergambar. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu mode pembelajaran auditori, di mana peserta didik lebih mudah menerima informasi menggunakan indera pendengaran, seperti contohnya menggunakan lagu-lagu dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu adalah mode pembelajaran kinestetik. Di sini peserta didik lebih mudah menerima informasi dalam pembelajaran menggunakan fisik atau belajar sambil melakukan, yaitu learning by doing.